selamat datang di Tech Blitz ID bersama Fakih di sini. Kali ini kita bakal bahas gaming keyboard lagi, dan gua kedatangan gaming keyboard terbaru dari Sades Indonesia. Mereka baru aja meluncing keyboard ini di tanggal 15-an kemarin, dan gua juga nyobain keyboard ini dalam beberapa hari. Dan selama pakai keyboard ini, gua punya mixed feeling terhadap keyboard ini. Kenapa bisa begitu? Langsung aja simak reviewnya. Inilah dia review dari Sades Neo Weasel. Sades Neo Weasel. Keyboard ini dibanderol dengan harga Rp325.000. Dan yang akan kita dapatkan dalam paket pembeliannya yaitu Sades Neo Weasel, buku panduan yang menarik, kertas garansi, dan juga stiker yang kece abis. Sades Neo Weasel ini merupakan keyboard dengan tipe full size. Dan keyboard ini very unique dari segi bentuk dan desainnya. Kalau dilihat dari atas, keyboard ini sebenarnya keren-keren aja dan gak ada keanehan sama sekali. Tapi pas dilihat dari samping, ini apa Miska? Ya, inilah yang membuat keyboard ini unik. Keyboard ini dibentuk dari dua lapisan yang berbeda. Yang di atasnya ini adalah akrilik putih semi transparan dan juga bawahnya adalah plastik dengan warna hitam. Lalu di atas akriliknya ini terdapat dua panel metalik. Kedua panel ini sebenarnya keren banget, membuat keyboard ini terlihat sangat futuristik. Tapi aneh aja kalau ngelihatnya dari samping, kayak berantakan dan gak presisi. Dari kacamata gue, ya gue ngeliatnya kayak gitu sih. Tapi kalau kalian gimana? Apakah sama atau enggak? Coba komen di bawah. Next, pada bagian bottom case-nya, ini cukup clean. Hanya ada stiker di bagian tengah. Lalu ada rubber fit di keempat sisi, serta ada dua adjustment height. Nah, pada top case yang akriliknya ini, terdapat RGB tentunya. Dan pas RGB-nya nyala tuh, kelihatan kalau ini tuh cantik banget. Apalagi dengan jenis keycaps-nya ini, yaitu floating key, yang membuat keyboard ini terlihat seperti keyboard dari masa depan. Tapi sungguh disayang pemilihan font pada keycaps-nya ini tidak tepat menurut gua. Font yang dipilih nggak cocok, size dari fontnya juga agak kegedean, dan placement-nya aneh banget, hampir ke kanan bawah. Jadi nggak berpadu sama bentuk case-nya yang unik dan futuristik. Ya, akan lebih baik sih kalau pakai TV square atau yang sifatnya tuh kayak modern, biar kelihatan gaming sekalian. Nah, bagian yang paling eye-catching pada keyboard ini adalah bagian pojok kanan atasnya. Kalau kalian menganggap ini adalah dedicated button, mari berjabat tangan karena kita salah. Ini sebenarnya cuma lampu indikator. Bentuknya itu emang keren banget sih menurut gue dan pasti sangat menarik perhatian si pengguna. Tapi ya itu dia, ini cuma lampu doang. Terakhir untuk kabelnya ini braided dengan panjang 2 meter. Dan ya keyboard ini sebenarnya punya desain yang sangat futuristik dan unik. Gua suka sih sebenarnya sama desain keyboard ini. Paling keycaps-nya aja yang menjadi catatan kecil dari gua untuk Sades. Untuk build quality-nya bisa dikatakan ini lumayan oke. Baik top maupun bottom case-nya lumayan kokoh dan untuk panel metaliknya sih ini tipis tapi solid. Ya walaupun menurut gue ini juga masih kurang sih. Dan keyboard ini memiliki bobot 720 gram yang menurut gue ini juga lumayan berat sih untuk ukuran sebuah keyboard. Nah untuk keycapsnya menggunakan double color injection dan ada sedikit tekstur pada permukaannya dan pas ngetik ini tuh lumayan enak menurut gue. Dan dengan switch membrane, suara yang dihasilkan cukup silent. Cocok bagi yang gak mau ada suara cetok-cetok pada saat ngetik. Dan Sades mengklaim switchnya ini punya lifespan 70 juta kali tik. Jadi seperti yang gue katakan di awal, lumayan oke untuk build quality-nya, ya cukup bagus lah untuk standar keyboard di harga 300 ribuan. Dan ngomongin soal fitur, Sades Neo Weasel memiliki fitur yang ada pada keyboard pada umumnya. Bagi yang ngetiknya cepat, ada fitur anti-ghosting 25 key, jadi nggak perlu khawatir akan terjadinya kesalahan input pas ngetik. Dan ini juga akan berguna bagi para gamer supaya pergerakan dalam gamenya itu lancar. Dan ya, gue juga nyobain ini di game Valorant. Hasilnya lumayan oke lah untuk gaming fun. Pergerakan gue dalam game lancar-lancar aja dan gue cuma bisa bilang ini oke banget sih. Untuk yang style gamingnya tuh santai. Dan kalau untuk fast pace atau yang kompetitif, oke sih sebenarnya, tapi dari gue sendiri nggak recommended sih. Hal yang cukup disayangkan tidak ada pada keyboard ini adalah belum tersedianya software.
atau kemungkinan sih nggak ada softwarenya. Yang berarti segala hal yang ada pada keyboard ini langsung kita atur melalui button-buttonnya. Nah, gue sarankan sih untuk lihat manualnya dulu ya. Tinggal dipelajarin aja bentar, abis itu pasti langsung hafal. Dan ya, ada beberapa tombol multimedia yang bisa kita manfaatkan dengan menggunakan button Fn plus button F1 sampai F12. Dan tentu saja fitur penting pada keyboard ini yaitu RGB. Terdapat 6 mode RGB yang bisa kita tentukan. Tapi menurut gue RGB-nya ini kurang kayak warna dan kurang terang aja. Karena gue mikirnya ini tuh akriliknya bakal bener-bener ketutupan oleh RGB dan sangat wah banget gitu RGB-nya. Tapi ternyata ya segini doang. Jadinya ya ini biasa aja sih. Tapi ya ini akan masuk ke selera masing-masing. So itulah dia review dari Sades Neo Weasel. Coba kalian tuliskan pendapat kalian mengenai keyboard ini langsung aja di kolom komentar. Oke, apakah worth it atau enggak? Ya, ini worth it. Dan gue bakal rekomendasiin keyboard ini. Dengan catatan bahwa kalian memang suka sama keyboard dengan tipe dan desain yang seperti ini. Full size, membrane, dan desainnya yang unik. Karena dari gue sendiri, ya dari pandangan gue, biasa aja. Bahkan gue ngerasa ini tuh aneh banget desainnya. Dilihat dari atas tuh keren memang. Bahkan cocok banget sih kalau kalian mau pamer setup dan nunjukin keyboard ini kalau dilihat dari depan. Tapi kalau dari samping, keyboard ini tuh aneh banget menurut gua. Dan gua nanya temen gue yang doyan dengan keyboard tipe kayak gini, dia bilang ini bagus dan keren banget katanya. Jadi mungkin akan masuk ke selera masing-masing soal desainnya. Untuk build quality-nya sih oke, menurut gua nggak ada keraguan sama sekali. Dan untuk gaming pun sangat oke. Dengan catatan gaming fun ya, bukan gaming kompetitif. Dan ya, seperti yang gue bilang tadi, worth it untuk dibeli, pastinya dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang tadi udah gue jelasin. So itu aja untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian gue yang kurang. Langsung aja kalian koreksi di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian gak suka, dan share video ini karena video ini sangat berguna bagi nusa, bangsa, dan alam semesta. Dukung terus channel TechBlast ID dengan cara mengklik subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputar video terbaru dari TechBlast ID. So, sekian dari gue Faki dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.